Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Kami kembali lagi dalam pelajaran biologi di pertemuan 12. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem respirasi, artinya sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk pada tampilan slide Miss, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem respirasi itu yang terdiri dari organ dan struktur-struktur yang lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, baik pada hewan, tumbuhan, dan manusia, intinya makhluk yang hidup. Kemudian, apa yang dilakukan dalam respirasi, Miss? Proses menghirup oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan yang namanya karbon dioksida atau CO2. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa susunan sistem pernapasan manusia itu terdiri yang paling utama ya, harus diingat. Mulut dan hidung, kemudian sinus, setelah itu masuk ke silia. Setelah silia, maka akan disaring di laring, kotak suara, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, setelah itu trakea, masuk lagi ke epiglotis, setelah itu ada bronkus. Setelah bronkus, maka diolah di paru-paru. Setelah di paru-paru, dia masuk ke diafragma. Setelah itu alveolus, bronchiolus, kapiler, dan berakhir di pleura. Oke, ada apa saja lagi di dalam pembahasan sistem respirasi ini? Mari kita sama-sama saksikan pada slide Miss berikut ini. Check it out. Pernapasan atau respirasi, proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida atau CO2, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Alat-alatnya apa saja, Miss? Mari kita lihat bersama-sama alat-alat yang dibutuhkan dalam sistem pernapasan. Nah, mulai dari hidung, faring, epiglotis, laring, pita suara, trakea, bronkus, dan diakhiri di diafragma. Nah, sistem pernapasan pada manusia. Ingat ya, Nak, rongga hidung. Oke, faring, laring, tenggorokan, trakea, kemudian berakhir di pulmo atau paru-paru. Pertama kita akan membahas mengenai rongga hidung. Merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Terdapat rambut-rambut halus di dalam hidung dan mukus. Udara mengalami perlakuan penyaringan, penghangatan atau penyesuaian suhu di mana kita berada. Kemudian pengaturan kelembapan. Yang kedua, faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi. Jadi saluran pernafasan dengan makanan itu berbeda ya. Makanya kalau misalnya kita makan sambil berbicara, itu akan ada yang namanya kesedak. Karena antara pernafasan dan makanan itu saling berhubungan. Dimana dulu yang mau dilalui, makanya alangkah baiknya dan bagusnya pada saat makan itu kita harus tenang, diam dengan benar. Oke, 3 bagian dalam faring yaitu nasofaring, orofaring, laringofaring. Selanjutnya laring, terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan, tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Terdapat glotis atau bagian atas lari. Glotis akan menutup oleh jaring penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Kemudian laring juga disebut sebagai kotak suara. Selanjutnya ada trakea. Bentuknya seperti yang digambar. Lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel yang bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing. Nah, paru-paru dan alveolus.
Paru-paru manusia itu berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Ya, di dalam paru-paru itu terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas atau disebut dengan alveolus. Permukaan alveolus itu dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Mekanisme dalam proses pernapasan manusia. Pertama, pernapasan manusia itu menuju pengambilan udara atau yang disebut dengan inspirasi, ya. Setelah itu ekspirasi atau pengeluaran udara. Nah, pernapasan ini berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan. Pertama itu pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut, ya. Ini dilihat dari cara melakukannya itu ada 2 jenis, pernapasan dada dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Mari kita lihat, dimulai dari pernapasan dada, ya. Caranya itu udara yang masuk tetap dari hidung, ya. Kemudian masuk ke dalam tulang rusuk, terangkat karena kontraksi otot antara tulang rusuk. Nah, kemudian berada di volume rongga dada membesar dan itulah disebut dengan inspirasi atau pernafasan dada. Nah, sedangkan yang ini dari hidung masuk tetap, udara keluar, kemudian singgah ke tulang rusuk, tetap volume rongga dada itu mengecil. Itu yang disebut dengan ekspirasi, artinya pengeluaran. Oke, pernapasan perut itu dapat kita lihat juga. Udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragmanya mendatar, volume rangganya dadanya membesar, itu masih tetap yang namanya inspirasi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan volume dari udara pernapasan, volume tidal itu 500 cc, kemudian volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan ekspirasi. Macam-macam volume, ada volume tidal, volume cadangan ekspirasi, kemudian udara residu. Setelah itu kita akan membahas tentang gangguan pernapasan. Tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan untuk para yang cowok-cowok? Ya. Nah, di dalamnya itu ada kandungan zat yang seperti tampilan gambar nis. Setelah itu, kelainan sistem pernapasan dilihat ada yang namanya kronik, ya. Di situ ada emfisema, kemudian bronkitis, kanker paru-paru, dan pneumena. Yang terakhir rinitis. Dimana di sini ada terdapat penjelasannya. Dan thank you for watching. Terima kasih telah menyaksikan penampilan di Meet 12 kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bergabung di grup e-learning kita. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.